Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa tas'adul hafazatu bi'amalil abdi, dan naiklah oleh malaikat hafazah dengan membawa amalan seorang hamba Allah, min salatin, daripada salat, wa zakatin, zakat, wa siyamin, puasa, wa hajjin, haji, wa umratin, umrah, wa khuluqin hasanin, dan akhlak yang baik, wa somtin, dan diam, wa dzikrillahi ta'ala, dan berzikir, wa tusyayyi'uhu malaikatus samawati sab'i, dan mengawal, mengiring akan amalan hamba ini oleh seluruh malaikat langit yang 7, hatta taqta'al hujuba kullaha, sehingga menempuh ia akan hijab-hijab seluruhnya, ilallahi subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqifuna baina yaday rabbi jalla jalaluh, dan maka berdiri malaikat semua di hadapan Allah jalla jalaluh. Wa yashhaduna lahu bil amali salih, dan mereka bersaksi bagi si hamba dengan amal yang saleh, al-mukhlisi, yang ikhlas, lillahi, bagi Allah Ta'ala. Fayaqulullahu Ta'ala, maka berfirman oleh Allah Ta'ala, antumul hafadhatu ala amali abdi, kalian itu penjaga-penjaga atas amalan hambaku ini. Wa ana raqibu ala ma fi nafsi, adapun aku yaitu yang mengawasi di atas apa yang di balik hatinya. Innahu lam yuridni bihadzal amal, sesungguhnya dia yaitu tidak menginginkan akan daku dengan ini amalan. Wa arada bihi ghairi, dan ia menginginkan dengan amalan ini akan selainku. Wala akhlasahu li, dan tidak memurnikan ia akan amalan ini bagiku. Wa ana a'lamu bima arada min amalihi, adapun aku yaitu lebih tahu dengan apa yang ia inginkan dari amalan tersebut. Alaihi laknati, atas dia laknatku. Gharral adamiyina, ia menipu akan orang-orang. Wa gharrakum, dan ia menipu akan kamu. Walam yaghurrani, dan ia tidak bisa menipu akan daku. Wa ana allamul ghuyub, adapun aku yaitu Tuhan yang maha tahu segala yang gaib. Al-muttali'u ala ma fil qulub, yang melihat atas apa yang di sebalik hati. La takhfa alayya khafiyatun, tidak samar atasku oleh sesuatu yang samar. Wa la ta'zubu anni azibatun, dan tidak lenyap dariku oleh sesuatu yang lenyap. Ilmi bima kana ka ilmi bima yakunu, pengetahuanku dengan apa yang telah terjadi yaitu sama seperti pengetahuanku dengan apa yang akan terjadi. Wa ilmi bima madha ka ilmi bima baqiya, pengetahuanku dengan apa yang berlalu yaitu seperti pengetahuanku dengan apa yang mendatang. Wa ilmi bil awwalina ka ilmi bil akhirina, pengetahuanku dengan orang-orang terdahulu yaitu sama seperti pengetahuanku dengan orang-orang terkemudian. A'lamu sirra wa akhfa, tahu oleh aku akan lubuk hati, wa akhfa, dan lubuk hati yang paling dalam lagi.
fa kaifa yaghurruni abdi bi amali, bagaimana mungkin menipu akan daku oleh hambaku dengan amalan dia. Innama yaghurrul makhluqin alladzina la ya'lamu, sesungguhnya ia menipu akan makhluk-makhluk yang mereka tidak mengetahuinya. Wa ana 'allamul ghuyub, adapun aku yaitu yang mengetahui segala yang gaib. Alaihi laknati, atas dia yaitu laknatku. Wa taqulul malaikatu sab'atu, dan berkata oleh malaikat yang di langit 7, wassalasatul alaful musyai'un, dan 3.000 yang ngiringin, ya Rabbana, duhai Tuhan kami, alaihi laknatuka, atas dia laknatmu, wa laknatuna, dan laknat kami semua. Fataqulu ahlus samawati, maka berkata oleh penduduk langit, alaihi laknatullah wa laknatul la'inin, atas dia yaitu laknat Allah dan laknatnya orang-orang yang melaknat. Summa baka Mu'adzun rahimahullah, kemudian menangislah oleh Mu'adz rahimahullah. Wantakhaba intikhaban syadidan, dan menjerit oleh Mu'adz dengan jeritan yang keras. Wa qala, dan ia berkata, ya Rasulullah, kaifan najah, wahai Rasulullah, bagaimana keselamatan? Mimma dzakarta, dari apa yang telah kau terangkan itu. Qala, Nabi menjawab, ya Mu'adz, iqtadi bi nabiyyika fil yaqin, ikuti olehmu dengan nabimu pada masalah keyakinan. Qultu, anta Rasulullah wa ana Mu'adz bin Jabal, adapun kau yaitu utusan Allah, sedangkan aku Mu'adz bin Jabal. Kaifali bin najati wal khalas, bagaimana mungkin bagiku dengan keselamatan dan keselamatan. Qala, kata Nabi, na'am ya Mu'adz, in kana fi amalika taqsirun, jika ada pada amalmu itu keteledoran. Faqta' lisanaka anil waqi'ati finnas, maka putuskan akan lidahmu dari menggibah, menggunjing pada manusia. Wa an ikhwanika, dan daripada saudara-saudaramu, min hamalatil Qur'an, daripada ulama-ulama pemikul Al-Quran, khasatan, khususnya. Wal yaruddaka anil waqi'ati finnasi ma ta'lamuhu min aibi nafsika, dan hendaklah kembalikan akan kamu daripada gunjingan pada manusia oleh sesuatu yang kamu mengetahuinya daripada aib dirimu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Panjang amat ya, segini dulu dah biar enggak terlalu panjang. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini ngaji kita masih berbicara tentang hadis yang sangat panjang diriwayatkan oleh Imam Ibnul Mubarak dalam kitab Az-Zuhudnya, diungkap ulang oleh Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidinnya. Kata Nabi, ada seorang hamba beribadah kepada Allah dengan amalan yang luar biasa. Ibadahnya, sholat yang dia kerjakan cakep, zakat yang dia tunaikan luar biasa, puasa, hajinya dia, umrohnya dia, tata sopannya dia,
Zikirnya ya Allah jangan ditanya. Kau udah baca Quran, Masya Allah, berjuz-juz tiap hari. Subhanallah, nih orang ibadahnya amat sangat bagus, ibadahnya luar biasa. Sampai akhirnya malaikat hafadzah itu bawa ke atas, naik ke langit pertama. Alhamdulillah wa syukurillah, lolos. Tidak ada yang bunyi security door yang ada. Naik langit kedua, lolos juga. Malaikat banyak yang awal, ribuan. Naik langit ketiga, lolos juga. Naik langit keempat, lolos. Naik langit kelima, lolos. Naik langit keenam, lolos. Naik langit ketujuh, lolos. Ini malaikat luar biasa, yang awal ribuan, malaikat hafadzah dengan amalan yang luar biasa bagus, sampai menembus lapisan-lapisan dinding-dinding cahaya menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai pada akhirnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bilang, ya Rab, ini amalan orang ini subhanallah, bagus, cakep, ibadahnya subhanallah. Ya Rab, ini amalan si fulan, bagus. Ketika malaikat itu memuji amalan hamba tersebut, apa jawaban Allah? Kata Allah, saudara, antum al-hafadhatu ala amali abdi wa ana raqib ala ma fi nafsi. Hambaku, kau tidak salah. Kau mencatat amalan manusia, emang itu adalah tugasmu. Kau puji amalan itu bagus, memang itu pengetahuanmu. Engkau adalah bagian tukang catat, bukan tukang nilai. Engkau mencatat, dan aku yang menilai niatan di sebalik hatinya. Tahu enggak? Ini yang kau bilang bagus enggak? Dia niat ibadahnya bukan karena saya, bukan. Hajinya bukan, zakatnya bukan, puasanya, baca Qur'annya enggak niat karena saya. Dia niatannya karena pengen disanjung-sanjung orang, pengen dapat nilai dari orang. Dia tidak murni ibadahnya mardhatillah, mencari ridha Allah, enggak. Aku ini, kata Allah, lebih tahu dengan niatan yang dia niatkan dari amalan yang kamu catat itu. Ini niat yang gak benar malaikat. Ini orang berhak dilaknat oleh aku, sebab ini orang menipu orang lain. Dia menipu manusia. Dikata karena Allah, kagak, tidak tulus. Dan bukan menipu manusia dong, ente ditipu. Hafadzah ditipu sama dia. Ente bilang bagus, kagak. Ente ditipu, manusia ditipu sama ini orang. Tapi aku tidak bisa ditipu, sebab aku maha tahu segala perkara yang gaib. Aku melihat betul muatan niat dan motivasi di sebalik hatinya. Di mataku enggak ada yang tersembunyi, meski kecil dan halus. Pada diriku enggak ada yang hilang, meski jauh gelap gulita.
wahai malaikatku, pengetahuanku dengan yang telah terjadi sama dengan pengetahuanku dengan yang bakalan terjadi. Apa yang bakal terjadi aku tahu, sebagaimana yang sudah terjadi aku juga tahu. Yang akan datang aku tahu, sebagaimana aku tahu dengan yang telah berlalu. Orang-orang yang kemudian aku tahu, sebagaimana aku tahu juga orang-orang yang terdahulu. Aku ini tahu lubuk hati, dan lubuk hati yang paling dalam aku tahu. Dan aku memandang hambaku bukan pada fisik pakaiannya, tapi pada di sebalik muatan hati yang semua makhluk tak tahu kecuali aku saja. Bagaimana mungkin ini hamba menipu diriku dengan amalannya? Tidak bisa. Aku tidak bisa ditipu. Sesungguhnya yang ditipu orang yang gak tahu, kayak anda malaikat, kayak manusia pada umumnya. Dan aku alamul ghuyub. Aku ini adalah zat yang mengetahui segala perkara yang gaib. Malaikat diajak ngomong sama Allah, dia diam dan kaget, terperanjat malaikat. Ketika Allah menyatakan alaihi laknati, ini amalan terkutuk dan orangnya terlaknat. Mendengar itu, malaikat hafadzah dan malaikat yang ngawal amalan yang luar biasa ini, ketika Tuhan sudah menyatakan berhak terkutuk ini orang, malaikat mengata, ya Rabbana alaihi laknatuk wa laknatuna. Tuhan kami, dia berhak kau laknat, juga karena kau laknat aku pun juga melaknat daripada ini orang. Maka ketika dibilang, maka malaikat yang di langit yang tadinya muji 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 kompak semuanya, alaihi laknatullah wa laknatul la'inin. Orang itu berhak dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh malaikat-malaikat yang melaknat. Orang yang ada di balik hatinya riya, orang di balik hatinya ada muatan kerinduan pengen dipuji orang dari ibadah yang dilakukannya, meski manusia tak lihat, meski kecil, halus, kecil, halus, tapi Allah lihat, Allah tahu, Allah pandang. Sebab yang dipandang oleh Allah adalah di sebalik hati hamba-hambanya. Wallahu alimun bidatis sudur. Allah tahu dah apa aja niatan. Kayak kita ngaji, kita kelihatannya ngaji bagus, ada yang di rumah pegel, anak berisik, mendingan ngaji. Bini ngomel mulu, daripada bini ngomel mendingan ngaji, begitu. Jadi niatannya beda-beda, Allah tahu. Niatan kita bagus, Allah tahu. Semuanya tahu, Allah tahu. Allah tahu semuanya. Saudara, dari beberapa pertemuan inilah hadis kita dari kalamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang didengar oleh sahabatnya namanya Mu'ad bin Jabal selesai, tapi masih ada lanjutannya. Ini selesai. Bagaimana proses amalan sabanari dibawa oleh malaikat, amalan pagi sampai sore dibawa oleh malaikat petang, amalan malam sampai pagi dibawa oleh malaikat malam. Semuanya ada dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ini semua, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Mu'ad bin Jabal, dia nangis
Sayyidina Mu'adz mendengar apa yang Nabi sampaikan. Betapa setiap langit enggak gampang untuk amalan itu lolos. Dia bayangin tentang dirinya. Dia menangis. Mu'adz bin Jabal. Sampai dia teriak histeris. Nangisnya. Kata orang Betawi, gegeroan dia nangis. Tulung-tulungan dia mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai dia terisak-isak, sampai dia diam. Sesudah dia bisa mengendalikan dirinya diam, baru dia bicara sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Mu'adz radhiyallahu ta'ala an, ya Rasulullah, kaifan najat mimma dzakarta. Kanjeng Rasul, gimana caranya supaya saya selamat dari yang kau terangkan itu? Betapa tiap langit ribet kita punya ibadah ini. Langit pertama lolos belum tentu langit dua, dua lolos belum tentu langit tiga. Begitu seterusnya. Ya Rabbana, ya Rasulullah, bagaimana ini supaya saya selamat, supaya hidup ini penuh bahagia, bukan di dunia doang, di akhirat, supaya selamat dari ghibah, dari bangga diri, dari sombong, dari ujub, dari dengki, dari sum'ah, dari riya dan seterusnya ini ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Mu'adz, iqtadi binabika fil yaqin. Mu'adz, teladani, ikuti nabimu. Kalau pengen bahagia tidak ada cara. Siapa yang pengen bahagia, ikuti Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad. Anda bisa. Siapa yang pengen bahagia, ikuti Nabi Muhammad. Sebab ini sampel manusia yang patuh sama Allah. Iman seorang anak manusia tidak sempurna bila Nabi tidak lebih dicintai dibanding selainnya. Tapi cinta sama Nabi bukan di mulut saja. Aku cinta Rasulullah, bukan. Tapi harus ada bukti yang dikerjakan. Sebab Yahudi ngaku cinta sama Nabi Musa tapi nggak ikut. Nasrani ngaku cinta sama Nabi Isa tapi bukan nyembah Allah, ngaku doang tapi tidak ikuti. Namanya cinta palsu. Begitu, cinta palsu. Maka kata Nabi, Mu'adz, kau ikuti nabimu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikuti nabimu. Ikuti nabimu pada keyakinan. Ikuti. Ketika Nabi bilang, udah lu ikut gue aja. Kata Nabi, ikutin aja. Lalu Mu'adz memberikan alasan. Kata saya, Mu'adz, anta Rasulullah wa ana Mu'adz bin Jabal. Ya Rasul, engkau si kekasih Allah, utusan Allah, orang yang dicintai oleh Allah, orang pilihan Allah. Siapa aneh? Aneh ini Mu'adz, Nabi Mu'adz bin Jabal, orang biasa, bukan Rasul, bukan kekasih Allah. Gimana Nabi biar selamat? Cara ngikutin kau tuh gimana? Supaya saya selamat, supaya saya sukses di dunia, sukses di akhirat, sukses di kubur. Gimana caranya? Gimana? Saudara, kemudian Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam ngajarin Mu'ad, tentu bukan Mu'ad doang, tapi ngajarin kita sebagai umatnya bagaimana cara kita supaya sukses di dunia, sukses di kubur, dan sukses di akhirat, supaya kita bahagia. Innama aujadaka rabbuka liyus'idak. Tuhan ciptakan, adakan dari tidak ada menjadi ada. Tuhan hadirkan kita di jagat raya untuk supaya kita bahagia, bukan untuk sengsara. Cara kita bahagia ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu'ad bilang, ya gimana ngikut Nabi? Nabi kan orang mulia, Nabi kekasih Allah. Sementara saya Mu'ad bin Jabal, saya seorang muslim biasa. Bagaimana cara untuk supaya bahagia, supaya hidup tenteram, hidup senang, hidup sukses di dunia, sukses di akhirat. Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Bagaimana caranya? Kemudian saudara sekalian, kata Nabi, begini Mu'ad. Ya baik. Jika kamu merasa amalmu dikit, jika kamu merasa amalmu banyak kekurangan, banyak keteledoran, jika merasa amalmu tak seberapa, ingetin beberapa pesan yang saya mau akan sampaikan, dan kau amalkan ini, pesan ini, kalau kau pengen sukses di dunia, sukses di akhirat. Ini amalin beberapa pesan saya ini. Nah, ini kita disuruh untuk ngamalin pesan-pesan Nabi ini supaya selamat. Yang pertama, Nabi bilang, faqta lisanaka anil waqi'ati finnas. Tutup mulutmu, jangan menggunjing orang lain. Kata Nabi, tutup mulutmu. Mungkin ini juga kenapa muncul penyakit yang akhirnya suruh tutup mulut, gara-gara mulut kita kurang mau ditutup, maka akhirnya disuruh maskerin. Bukan masker itu maksudnya, masker dari menggunjing. Jangan kita menggunjing orang lain, ngomongin orang. Nggak usah, kita nggak usah ngomongin orang. Amaliannya apa kek, terserah, karena di akhirat kita tidak ada urusan dengan dia, tapi yang akan dipertanyakan antara kita dan Allah. Buat apa ngurusin orang? Orang diri kita aja kurus. Nggak usah ngomongin orang. Kita harus jaga daripada ngomongin orang. Ilzam baitak, kurangi bergaul, batasi pergaulan, daripada bakal ngomong yang kagak. Batasi aja. Ini kunci bahagia, kunci selamat. Kita ndak usah, daripada menggibah, kita jauhi daripada kita mencibir, membuli daripada orang-orang. Wa an ikhwanika min hamalatil qur'ani khassatan, khususnya ulama yang bawa panji-panji daripada Al-Quran. Jangan ngomongin ulama, dosanya gede banget. Apalagi ulamanya dia ngaji lagi tuh sama tuh kiai, diomongin juga sama dia. Itu paling parah hidupnya yang kayak gitu. Ganjaran dia habis. Mau ngapain? Begitu, habis.
Ama orang biasa aja nggak boleh, apatah lagi ama ulama. Kita nggak tahu amaliyahnya dia bagaimana. Dia pergi ke bar, ya mungkin mau dakwah, kita nggak paham. Buat apa? Banyak itu orang nggak ngerti, nyela-nyela imam besar itu Habib Rizik, dicolong kagak duit dia sama Habib Rizik. Begitu, keluarganya ada yang didolimi kagak sama Habib Rizik, ikut-ikutan. Ya Allah, dosanya besar. Begitu, mau ngapain? Makanya begitu, bakal ditanyai sama Allah, ada apa engkau dengan anak cucu Rasulullah kekasihku? Kau nyela-nyela dia, duitnya dicolong kagak sama Habib Rizik. Begitu, keluarganya didolimin kagak sama Habib Rizik. Udah ikut-ikutan, hanya cuman berita-berita doang. Begitu, bahaya di akhirat, bahaya. Wa an ikhwanika min hamalatil Qur'ani khassa. Awas jangan menggunjing ulama, khususnya dalam madhab Abu Hanifah dituliskan di dalam kitab Ad-Durrus Samin. Ibnu Hajar juga tulis dalam kitab Al-I'lam biqawatil Islam, manahana aliman minal ulama faqad kafar. Siapa orang yang menggunjing, menghina ulama, detik itu juga keluar dari Islam. Syahadat lagi, bahaya, tidak boleh. Maka kita jangan, kita orang-orang majelis, kita sama ulama harus hormat. Sama ada kita udah ngaji sama tu ulama, sama ada kita belum ngaji sama itu ulama. Kalau sudah sebut ulama, mau kita kudu hormat. Wong nabinya bilang akrimul ulama, hormati ulama. Enggak bilang ulama yang bagaimana itu. Begitu, apa yang kita ngaji, apa yang kagak, enggak. Madhab apa dia, madhab Syafi'i apa Maliki, enggak. Pokoknya kalau ulama kudu kita hormat. Enggak boleh. Apatah lagi kita ngaji sama tu kiai, ngaji juga, ilmunya dia mau, tapi dicela sama dia. Ini enggak benar. Kita no comment. Enggak boleh. Enggak boleh. Dosa besar. Dosa besar. Jadi adalah orang datang sama seorang kiai. Dia datang, lalu kemudian dia nangis. Kiai itu bingung. Lalu ditanya sama kiai, ya fata ma yubkik, anak muda, kenapa kau menangis? Kenapa kau menangis? Dia masih nangis. Sampailah dia berhenti dari tangisannya. Famalaka nafsah, dia bisa menguasai dirinya. Dia bilang, kiai, saya belum ngaji sama kiai, tapi saya ikut-ikutan mencela kiai, menfitnah kiai. Jadi saya datang nih, minta dimaafin. Iya baik, gampanglah masalah maaf, kata kiai. Tolong ini dibawa, dikasih kemoceng sama kiai. Kemoceng, kemoceng tuh yang buat bersihin kaca, ada terbuat dari bulu ayam. Bulu ayam. Kau ini bawa ke rumahmu sampai habis. Kau cabut satu-satu sampai depan rumahmu, lalu kau balik lagi kemari. Begitu kata kiai. Maka kata itu orang, baik, siap kiai, yang penting saya dimaafin. Iya baik. Maka kemudian itu kemoceng sambil di jalan, diajarin sama kiai suruh istighfar, astagfirullah, cabut satu, buang, cabut satu, buang, hampir pulang di rumah. Sudah rumah dia balik lagi dengan kemoceng yang sudah gundul, tinggal batang doang. Maka kemudian
Kata si anak muda itu, Kiai sudah titah dari Kiai. Kata Kiai, ente pungutin lagi kemoceng yang ente udah cabutin bulu ayam. Waduh, kagak bisa Kiai, kagak bisa, kudu repot. Jadi begini, urusan kesalahanmu, nyela saya tuh saya maafin. Cuman kamu kan dongeng-dongeng sama orang-orang, nyela tuh, nanya kagak, ngobrol sama yang lain, nyela lagi baru denger doang. Jadi itu tuh urusan dosamu saya maafin. Adapun dosa-dosa yang kamu cerita kemana-mana enggak, kecuali kamu harus ceritain lagi, kumpulin tuh kemoceng tuh semuanya. Baru, karena kamu cerita kemana-mana yang kagak-kagak, maka itu tanggung jawab. Banyak yang udah mati itu, yang kamu dengar dari kamu tuh. Makanya kata Nabi, wa an ikhwanika min hamalatil qur'ani khassah. Dari ulama, no comment. Ada kiai nyalon dewan, jadi aparat, no comment. Kalau kiai dilarang. Saya larang teman-teman majelis itu, jangan nyala-nyala kiai, jangan. Kiai nggak boleh. Kita harus hormat sama kiai. Sama ada kita ngaji sama tuh kiai, sama ada kita tidak ngaji sama kiai, no comment. Lihat orang-orang yang pintar namun kurang manfaat ilmunya. Kenapa? Karena mulutnya kurang pandai dijaga daripada ulama. Kita no comment. Kalau udah kiai, masalahnya dia mabok, kita nggak paham. Dia mabok ini, andai itu benar dia mabok, bisa jadi habis saya mabok dia tobat dong, dia punya ilmunya. Dan tobatnya bisa diterima, ada ilmunya, cara tobat rukun tobat yang ngerti. Dia udah tobat, sedang Nabi udah bilang, atta ibu minad dambi kaman la dambala. Orang yang udah tobat tuh dosanya habis. Lah, orang yang udah dosa habis kita masih celah. Itu lebih parah. Tuh andai bener mabok begitu. Apalagi dia tidak, cuma kelihatannya botolnya doang, isinya air putih. Kan kita nggak paham. Begitu, dodok itu di situ ngapain dia? Nggak ngerti. Maka kita makiai no comment. No comment. Nggak boleh. Begitu kita no comment sama kiai mah. Jangan. Nggak boleh. Faqta' lisanak, tutup mulutmu. Itulah kenapa pakai masker, tutup mulut kita. Jangan yang kayak begitu. Sian saya, repot nanti di akhirat. No, yang nyela-nyela bibana rizik alamat, dia kagak ngerti. Begitu, nggak ngerti. Begitu, mau ngapain? Begitu, kita ndak usah. Kata Nabi, daripada Anda ngomentari kekurangan orang, komentari aja kekurangan dirimu sendiri juga banyak. Masih banyak. Jangan kita menilai orang lain, apalagi yang dinilai kiai. Naik lagi ke panggung kiai, kurus banget, pasti diomelin bininya mulu. Aduh, habis itu dia turun, naik gemuk badannya, pasti jarang puasa. Salah aja itu kiai, gitu. Jadi nggak ada benarnya itu kiai. Mau bagaimana itu kiai? Sian, salah mulu tuh kiai. Jangan, kita ndak boleh no comment. Kalau udah kiai diomong, minggir aja. Bukan kapasitas kita. Kayak kita lebih tinggi dari kiai. Begitu, kayak udah jadi Tuhan aja. No comment, hancur kita kalau kita mencela ulama. Imam Ghazali, saudara, ulama yang luar biasa, mempreteli, menelanjangi kiai-kiai yang kagak benar. Ini Imam Ghazali, ulama yang konsen mempreteli tentang kiai-kiai yang kagak benar, ulama usul. Di Ihya Ulumuddin diberi alamat-alamat
kriteria-kriteria. Sampai Habib Usman bin Yahya Mufti Betawi ngarang kitab Risalah Dua Ilmu. Mufti Betawi. Itu begitu. Tapi Imam Ghazali, atupun di kitabnya, di Ihya, kagak ada nyebut nama orang. Nggak ada. Kiai Yanu tuh, nggak ada. Imam Ghazali. Padahal tukang mempreteli kiai-kiai kagak bener Imam Ghazali. Tukang ngedandanin kiai. Itu Imam Ghazali. Tapi tidak pernah tuh Imam Ghazali menyebut nama satu pun dari ulama di zamannya. Tapi banyak ulama bagaimana yang membakar kitab Ihya Ulumuddin. Tidak sedikit ditulis oleh Habib Al-Aidrus. Di pinggir daripada Ihya Ulumuddin itu ada Manaqibul Imam Al-Ghazali. Tapi Imam Ghazali enggak ada. No comment. Imam Ghazali no comment. Sebab Allah udah bilang dalam hadis qudsi, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa orang yang memusuhi waliku? Apa itu wali? Kata Imam Syafi'i, illam yakunil alimu billahi waliyan falaysa ala wajhil ardi waliyun. Kalau ulama itu bukan kekasih Allah, kagak ada wali di muka bumi. Maka kata Nabi dalam hadis qudsi, Allah berfirman, siapa orang yang menggunjing ulama, faqad adzantuhu bil harbi. Kata Allah, saya izinkan untuk diperangi. Apa maknanya? Kata Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah rahmatal abrar, haram anak keturunannya jadi ulama. Dong kiai ya diomelin sama dia, kiai dicela sama dia. Bagaimana dia gua gedek sama kiai. Loh, kagak bakal jadi kiai. Oh, dia minta jadi kiai, kamu kiai gedek. Begitu. Lah kiai kan ilmunya ilmu Allah. Maka nggak benar. Pokoknya ada kiai apa kayak pas sudah masuk dewan ini kiai kagak bener ini, ada komen. Nah, kalau kiai emang nggak mau, karena ini bahaya. Kata Nabi, kalau pengen selamat di dunia, selamat di akhirat, maka tutup mulutmu. Jangan menggunjing orang, apalagi menggunjing ulama. Kita no comment dah. Ini hujan, siapa yang bawa jaket, bawa helm, diambil begitu. Bukan sekedar mulut doang dimaskerin, badan juga dimaskerin nanti. Maskernya jangan sampai kehujanan, jadi pilek nanti. Gitu, dirapihin. Begitu, kasihan. Segini aja dah ngaji kita. Saudara sekalian yang mulia, kita berbicara sholat, saudara,